kabar anak-anak Miss? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kali ini Miss Tere yang akan membawakan ibadah chapel kita. Miss Tere mengambil khotbah kita hari ini dari Amsal 6 ayat 6. Kamu boleh buka Alkitab di rumah. Dari Amsal 6 ayat 6, Miss Tere akan bacakan. Amsal 6 ayat 6 berikut firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, di ayat ini kita disuruh untuk datang kepada semut, untuk memperhatikan semut. Kita tahu bahwa semut itu adalah binatang yang paling rajin. Jadi kali ini Miss Tere ingin membawakan khotbah tentang menjadi anak yang rajin. Nah, Miss persempit ya. Jadi di sini yang rajin dalam bidang apa, Miss? Miss akan mempersempit menjadi rajin pada saat belajar. Nah, sebelumnya Miss Tere mau bertanya dulu ya. Kira-kira di sini ada nggak yang punya kebun di rumah? Seperti Miss Tere nih. Miss Tere kan anak petani. Jadi Miss Tere itu punya kebun di Siantar, ya. Jadi Siantar Miss Tere punya kebun. Di kebun Miss Tere itu bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Contohnya nih padi, atau contohnya cabai, atau juga sayur-sayuran. Nah, menurut kamu kira-kira untuk bercocok tanam itu, apakah itu suatu hal yang mudah? Nah, Miss Tere akan menjelaskan bagaimana prosedur untuk berkebun. Ya, jadi kamu bakal nilai sendiri apakah berkebun itu sesuatu yang mudah atau membutuhkan banyak tenaga. Ya, jadi yang pertama kali kamu lakukan untuk berkebun adalah menentukan tanaman apa yang ingin kamu tanam. Ya, gampangnya kamu ingin menanam sesuatu yang kamu sukai dulu. Ya, contohnya nih Miss Tere suka sayur selada. Maka Miss Tere akan memutuskan untuk menanam sayur selada. Nah, setelah kita sudah menentukan sayur apa yang akan kita tanam, maka kita harus menggemburkan tanah kita dulu. Ya, jadi kita akan menggemburkannya menggunakan traktor. Ya, setelah tanahnya sudah gembur, kita juga harus membuat jalur-jalur tempat kita menanam sayur tadi. Ya, setelah kita buat jalur-jalur tadi, barulah kita bisa untuk menanam bibit-bibit sayuran kita. Ya, jadi kita sudah selesai menanamnya. Apakah kira-kira pekerjaan kita sudah selesai? Tentu saja belum, bukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mempunyai waktu untuk beristirahat, tapi tidak waktu yang lama ya. Karena apa? Ya, kalau tanah kita kering, ya apalagi belakangan ini kan cuaca sangat panas kan? Nah, berarti kita butuh untuk menyirami tanaman kita tadi. Ya. Nah, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Tentu saja belum ya. Karena kita masih harus menyiangi kebun kita. Apa sih Miss yang dimaksud dengan menyiangi? Menyiangi itu adalah membuang segala sesuatu yang seharusnya tidak ada di kebun kita. Contohnya rumput, ya, agar tumbuhan kita dapat bertumbuh dengan baik. Nah, setelah itu barulah saat yang ditunggu-tunggu datang, ya. Saatnya untuk kita memanen hasil dari kebun kita. Jadi, kita harus melewati proses-proses yang tadi untuk dapat memanen dengan baik. Jadi kalau satu saja prosesnya kita langkai, kita lompatin, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Jadi apa sih maksud Miss Tere menceritakan prosedur berkebun tadi? Ya, di sini maksud Miss Tere, ketika kamu diberikan suatu tugas, ketika kamu diberikan suatu tanggung jawab, Miss Tere mau kamu ingat cerita ini. Kamu ingat prosedur berkebun tadi. Kamu harus paham untuk mendapatkan sesuatu yang baik, ada prosedur, ada langkah-langkah yang harus kamu tempuh, ya. Jadi kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal jikalau kamu tidak rajin dan konsisten untuk melakukannya. Ya, Miss Tere nggak suruh kamu untuk berkebun kok. Miss Tere mau kamu melakukan dari hal-hal yang kecil-kecil saja dulu. Contohnya dengan melakukan pembelajaran dengan rajin dan konsisten. Miss Tere tahu kita lagi ada di masa-masa yang sangat sulit, di mana kita penuh keterbatasan, tidak dapat berjumpa dengan teman-teman kita, tidak dapat berjumpa dengan guru kita untuk belajar bareng. Tapi Miss Tere tahu kalau kamu mampu dan kamu pasti mau untuk
untuk dapat melakukan pembelajaran walaupun itu kamu lakukan di rumah sendiri. Ya, Miss Tere selalu ingat, katanya orang yang benar-benar baik adalah orang yang tetap baik walaupun orang lain tidak melihatnya. Ya, itu yang dinamakan dengan integritas. Jadi, tidak ada orang yang melihatmu, kamu akan tetap melakukan yang terbaik. Demikian juga dalam pembelajaran, tidak ada gurumu, Miss yakin dan percaya anak-anak Miss di sini semua akan melakukan yang terbaik. Kamu akan tetap belajar dengan rajin, karena kamu tahu itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekian khotbah dari Miss Tere. Mudah-mudahan semuanya dapat terberkati. Tuhan memberkati.